Puro Mangkunegaran, salah satu dari rumpun Kerajaan Mataram Islam, saat ini sedang mendapatkan momentum baik dengan pengangkatan atau penobatan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro X pada tanggal 12 Maret 2022. Saya menyadari juga bahwa tanggung jawab terbesar sampai kapanpun itu tanggung jawab terbesar saya dan juga amanah yang saya emban itu di Mangkunegaran. Beliau adalah seorang sarjana hukum, lulusan Universitas Indonesia, dan penyuka fotografi ini sekarang memegang amanah untuk menjadi pengageng puro, katakanlah raja muda di Puro Mangkunegaran. Kita nanti akan ngobrol dengan beliau yang mudah-mudahan ada banyak pencerahan, ada banyak insight untuk masyarakat luas. Sahabat Indonesia, saat ini saya berada di bangunan Pracimayoso, Kompleks Puro Mangkunegaran di Surakarta, Hadiningrat. Saya saat ini sedang berada di ruangan bersama Kanjeng Gusti Mangkunegoro X yang belum ada 2 bulan, baru tanggal 12 Maret yang lalu, 12 Maret 2022 beliau dinobatkan sebagai pengageng Puro Mangkunegaran. Kalau orang luar membacanya raja, sekaligus berarti raja muda dari Puro Mangkunegaran. Salah satu dari rumpun terah Mataram Islam, 4 kerajaan yang ada di Jawa, di Indonesia. Sebuah kasanah yang sampai sekarang masih dipertahankan oleh para penerusnya. Matur nuwun Kanjeng Gusti, kami bisa dari kru Solo Pos bisa hadir di sini. Dan Sami-sami, Bapak. kita akan ngobrol, akan berbicara, yang mudah-mudahan ini akan menambah kasanah bagi masyarakat kita ya. Baik. Puro Mangkunegaran itu seperti apa ke depannya, dan di tengah situasi sekarang yang era milenial, era serba digital, dan situasi yang semakin mengglobal, tetapi banyak juga orang yang merindukan eksotisme masa lalu. Dan ini yang akan kita bicarakan nanti. Beliau adalah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro X ya. 10, Bapak. Dan beliau sebelumnya adalah GPH atau Gusti Pangeran Haryo Bre Cakrahutomo Wiro Sujiwo. Iya, baik. Kanjeng Gusti ini bisa diceritakan, kan kebetulan tiba-tiba menjadi seorang pengageng puro atau raja di usia yang ini. Ini perasaan apa yang ada di benaknya Kanjeng Gusti atau Mas Bre ini? Ya memang saya merasa bahwa ini merupakan amanah yang luar biasa ya Pak ya. Karena untuk menjadi penerus Romo, penerus para leluhur, tokoh-tokoh yang luar biasa pencapaiannya, perjuangannya untuk Mangkunegaran maupun untuk bangsa, itu suatu amanah yang luar biasa untuk bisa menjadi seseorang yang bertanggung jawab atas Puro Mangkunegaran, atas keluarga, atas abdi dalam, itu merupakan amanah yang luar biasa. Namun, tapi tentu juga amanah ini juga datang dengan tanggung jawab yang besar pula. Jadi ya itulah mungkin perubahan yang terbesar yang saya rasakan itu dari sisi tanggung jawabnya Pak. Mungkin dulu saya yang biasa berperan untuk membantu Romo, sekarang saya berada sebagai penerus Romo menjalankan amanah dan tanggung jawab yang dulu diemban oleh Romo. Nah itu tanggung jawabnya memang berbeda sekali, berbeda besar sekali. Namun sebagai seorang anak muda juga ya Pak ya. Saya usia sekarang 25, saya juga masih saya punya keinginan belajar yang tinggi. Rasa untuk bekerja keras yang tinggi juga. Jadi saya tentu berharap dengan ini semua kan proses yang untuk saya mungkin sumber hidup saya Pak. Jadi ini proses yang panjang, yang membutuhkan juga waktu dan juga tahapan tentunya. Tentu pasti saya akan coba lewati dan sambil belajar sambil belajar juga diiringi dengan harapannya tentu ada pencapaian-pencapaian baru untuk Puro Mangkunegaran ke depannya. Usia baru 25,
belum lama juga mungkin ya lulus sarjana ya 2 tahunan mungkin ya. Dan pasti banyak mimpi-mimpi yang terpaksa harus sementara ditepikan dulu untuk mengelola Khasanah Budaya Jawa Puro Mangkunegaran ini. Ada rasa kehilangan nggak dia harus melepaskan mimpi-mimpi itu sementara sekarang harus bergelut di sini yang untuk anak muda rasanya pada umumnya ini sesuatu yang berat gitu. Betul, Gimana betul itu? Pak. Saya setuju sih Pak. Saya ya seperti anak muda pada umumnya pasti cita-citanya kan banyak ya Pak ya. Saya dengar rencana ada S2 juga ke luar negeri ya. Betul Pak. Jadi memang salah satu cita-cita saya tahun lalu lah. Itu untuk jangka pendeknya kan untuk bisa melanjutkan studi sebenarnya waktu itu. Untuk S2 waktu itu sudah sempat keterima juga di Amerika dan di Belanda Pak waktu itu. Amerika dan Belanda untuk master hukum ya. Hukum Pak. Jadi melanjutkan studi hukum. Nah, tapi ya saya juga menyadari juga bahwa di hidup ini kan kita juga terkadang ya ada jalannya masing-masing dan kedua juga dalam menjalani kehidupan saya juga harus mempunyai skala prioritas juga ya Pak ya. Jadi ya tentu dengan itu teman saya skala prioritasnya itu otomatis digeser karena ini ya. Betul Pak. Jadi memang saya menyadari juga bahwa tanggung jawab terbesar di hidup saya ya Mangkunegaran. Sampai kapanpun itu tanggung jawab terbesar saya dan juga amanah yang saya emban itu ya di Mangkunegaran. Karena penjenengan dalam harus tidak bisa, kalau di jabatan politik itu kan ada masa periodenya. Kalau pengageng Puro Mangkunegaran itu tidak ada sampai akhir hayat. Betul Pak. Itu kan sampai nggak bisa sampai umur segini nanti digantikan nggak bisa. Yang namanya pengageng Puro atau raja keraton ya harus sampai akhir hayatnya. Dan itu mau tidak mau sekarang diemban gitu ya. Pak. Dan itu ya suatu amanah yang luar biasa ya Pak ya. Karena ya untuk bisa meneruskan Romo, eyang-eyang, bisa merawat Mangkunegaran itu suatu kebanggaan dan kebahagiaan juga untuk saya. Karena ya bagaimanapun juga Mangkunegaran ini kan selain tentu sebagai suatu pusat kebudayaan, salah satu tempat terciptanya dan berkembangnya kebudayaan juga bagi saya kan juga rumah juga ya Pak ya. Rumah bagi saya juga. Jadi untuk saya mendapatkan suatu amanah ini gitu, saya sesuatu yang sangat saya syukuri lah. Ini diambil dengan penuh kesadaran ya. Tanggung jawab ini ya. Pak, bukan karena keterpaksaan didorong-dorong. Oh tidak Pak, tidak, tentu. Karena kan Kanjeng Gusti kan yang namanya seorang sarjana hukum dari universitas ternama di Indonesia, Universitas Indonesia, punya mimpi kuliah master hukum di Belanda atau di Amerika, dan tiba-tiba sekarang harus dalam tanda kutip bersembunyi nih di Puro ya, di Puro Mangkunegaran. Jadi bukan karena keterpaksaan. Oh bukan Pak, dan menurut saya juga di Puro ini saya juga bukan bersembunyi, tapi saya justru ingin bisa menjalankan tugas ini dengan baik Pak. Untuk bisa mengangkat Mangkunegaran, menghidupkan Mangkunegaran untuk ya ada pencapaian-pencapaian baru di masa yang akan datang. Pencapaian baru. Kalau misalnya diingat Mas Bri kan dekat dengan Kanjeng Gusti Mangkunegoro yang ke-9 ya. Ingkang Romo ya. Ada pesan-pesan Romo nggak? Beliau nggak yang mungkin sejak kecil ya paling terkesan yang menjadi paugeran ketika menjadi regulasi ketika Mas Bri ini memimpin Puro Mangkunegaran? Ya kalau Romo itu dulu memberikan saya banyak pesan untuk ya terutama untuk kehidupan sehari-hari sih Pak sebenarnya, bukan untuk secara khusus ketika nanti bukan seperti itu sih Pak. Jadi lebih untuk kehidupan sehari-hari. Untuk kehidupan sehari-hari utamanya ya yang jika terkait Mangkunegaran ya tentunya Romo selalu mengajarkan kepada saya bahwa di Mangkunegaran ini harus dijalankan itu semua dengan kebaikan, ketulusan dan keikhlasan terutama. Karena ya bagaimanapun juga di Mangkunegaran ini kan tentu tanggung jawabnya besar sekali ya Pak ya, dengan keluarga, dengan para abdi dalam yang jumlahnya juga banyak gitu Pak. Jadi itu semua harus dijalankan dengan kebaikan, ketulusan dan untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan dan kebaikan dari Puro Mangkunegaran itu sendiri, termasuk dengan tentu masyarakat, para abdi dalam dan keluarga utamanya Pak. Nah setelah 1,5 bulan ini menjabat atau kalau orang menyebutnya menduduki tahta Puro Mangkunegaran, itu ada tradisi-tradisi puro yang sudah dilakukan apa saja kan? Orang kalau orang Jawa taunya kan ada pisowanan, ada ya istilahnya abdi dalam menghadap pada hari-hari tertentu. Terus kemudian kemarin ada ya tradisi
bakdan misalnya, ya, karena sudah kemarin sudah dilewati. Itu apa ini yang tradisi-tradisi yang sudah dilakukan? Oh, jadi untuk upacara adat ya Pak ya, kami lakukan itu mungkin hanya beberapa hari selang dari Jumenengan waktu itu kita mengadakan acara ruahan Pak, karena bertepatan sebelum bulan puasa gitu. Ruahan, ya. Terus saat itu kami juga memasuki bulan puasa, kami juga mengadakan beberapa acara buka malam bersama. Selikuran juga. Kemudian dengan ada malam buka bersama juga dengan para abdi dalam untuk ya kita bersilaturahmi. Dan kalau di Jawa ada istilah megengan juga ya waktu itu. Pak, betul Pak. Jadi kami waktu itu buka bersama dengan para abdi dalam untuk ya meningkatkan rasa silaturahmi dan kebersamaan. Dan tentu setelah itu juga kami mengadakan halal bihalal juga Pak waktu itu saat Lebaran, hari raya Lebaran. Itu juga momen untuk kita bisa bertemu tidak hanya dengan abdi dalam tapi juga dengan keluarga di Solo dan di sekitarnya ya Pak ya. Jadi baru itu saja sih Pak. Sementara kedepannya tentu harapannya jika memang memungkinkan dengan kondisi pandemi dan sebagainya untuk mengadakan kembali acara Satu Suro ya Pak ya. Itu yang bertepatan seingat saya di tanggal 29 Juli seingat saya Pak. Ini kan sebagai Raja Muda, harapan orang itu kan yang tadi seperti saya sampaikan bahwa banyak juga masyarakat kita itu yang rindu akan eksotisme kerajaan, eksotisme masa lalu. Dengan keberadaan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegoro ke-10 yang masih berusia 25 tahun ini, harapan masyarakat itu kan Puro Mangkunegaran semakin lebih terbuka sehingga orang bisa mengakses walaupun tidak dengan semaunya gitu. Itu gimana itu kira-kira? Justru itu harapan kami juga Pak sebenarnya. Karena memang secara prinsip kami percaya bahwa untuk melestarikan kebudayaan, mengembangkan kebudayaan itu kan suatu tidak bisa dijalankan sendiri. Melainkan itu merupakan suatu upaya kolektif. Apabila tentu semakin banyak yang menguri-nguri kebudayaan, yang mempraktekkan, yang menghidupi kebudayaan itu tentu pelestariannya juga akan berjalan dengan semakin baik ya Pak ya. Dan itu pun juga hal yang kita coba untuk lakukan. Bagaimana kita bisa mendekatkan Mangkunegaran dengan masyarakat. Masyarakat bisa merasa lebih dekat dengan Mangkunegaran, menjadi bagian dari Mangkunegaran, belajar di Mangkunegaran. Misalnya ya hal kecil ya Pak ya, hal kecil yang kami coba untuk lakukan beberapa waktu lalu adalah saat libur Lebaran misalnya. Kami coba untuk membuat kelas tari waktu itu Pak. Kelas tari ya tentu ini sebagai untuk upaya umum ya? Untuk umum Pak, untuk umum, untuk siapa saja bisa ikut serta gitu Pak ya. Tujuannya tentu untuk ini upaya untuk pengenalan budaya awalnya ya Pak, untuk awal langkah paling awal gitu. Bagaimana masyarakat wisatawan bisa datang ke Mangkunegaran, bisa melihat tariannya, dan bahkan tidak hanya melihat, bahkan juga bisa ikut belajar dan mempraktekkan. Iya, karena di era sekarang the power of experience itu kan luar biasa. Sekalian untuk itu Pak, untuk bagaimana kita meningkatkan engagement dan interaksi antara Mangkunegaran dengan wisatawan atau masyarakat umum. Ya, tadi disebutkan tentang upaya kolektif ya. Tidak mungkin Mangkunegaran ini sendirian. Ya. Negara juga mungkin hadir juga tidak setiap saat ya. Merevitalisasi juga tidak setiap saat gitu ya. Dan yang untuk merawat bangunan yang hampir 10 hektar itu jelas butuh power yang luar biasa, butuh logistik yang luar biasa. Harapan ke depan seperti apa ini Kanjeng Gusti untuk melakukan semua ini? Ya, harapannya tentu ya mungkin itu terkait lebih ke ya finansial dan sebagainya Pak ya. Tentunya dengan tanggung jawab sebesar ini tentu juga ada tanggung jawab yang finansial yang mengikutinya juga. Ya tentu kedepannya sesuatu yang kami harap bisa dirawat ya bersama-sama lah ya Pak ya. Namun juga kita juga harus kreatif kedepannya juga dengan cara-cara baru, tentu dengan bagaimana kita mengikuti perkembangan zaman, kita bisa ya melestarikan dan mengembangkan kebudayaan itu Pak dengan cara yang ada pada masa kini gitu. Sedang disiapkan ya? Betul Pak, ya, sedang kami berarti, siapkan. Berarti kalau boleh ada bocoran nih, kira-kira persiapan ke depan seperti apa? Karena menurut saya Puro Mangkunegaran itu menjadi salah satu epicentrum atau pusat dari destinasi wisata. Karena dengan mungkin sahabat Indonesia juga bisa melihat ya, ini dengan bangunan yang hampir 10 hektar, dengan luasan khasanah budaya Jawa dan keraton Jawa di masa sekarang. Kalau orang di luar saja itu membuka satu titik kuliner aja, membuat spot
Instagramable sedemikian rupa. Iya, Pak. Padahal ini dengan bangunan yang hampir 10 hektar, itu ribuan spot yang bisa dimanfaatkan dengan segala story dan segala cerita titik bengeknya. Mulai dari Pamedan Mangkunegaran, pusat kavaleri infanteri Mangkunegaran dengan segala cerita-cerita besarnya dulu, sampai dengan Cepuri di belakang. Ini saya kira kasanah yang luar biasa. Nah, ini mungkin ke depan apakah ini semua sudah masuk dalam rencana-rencana itu? Iya Pak, ya mungkin kita kerucutkan sedikit seperti tadi yang Bapak sebutkan sebagai Mangkunegaran sebagai destinasi wisata. Tentu sebagai destinasi wisata yang ingin kita bisa bawa kepada wisatawan itu kan experience Pak. Experience bagaimana ketika wisatawan itu, ataupun tidak harus wisatawan tapi masyarakat sekitar pun ketika ke Mangkunegaran itu bisa melakukan kegiatan sehari-hari itu di pura. Sebagai apakah untuk kehidupan sehari-hari, untuk mempelajari kebudayaan, melihat kebudayaan. Jadi ya tentu seperti yang tadi Bapak sebutkan, untuk bagaimana kita mengembangkan ruang-ruang yang ada di Mangkunegaran ke depannya, tentu itu adalah salah satu PR yang harus kami bisa selesaikan juga. Bagaimana kita bisa juga selain mengisi ruang, tentu bagaimana kita juga bisa memperkaya pengalaman di ruang itu. Jadi dengan konten-konten pariwisata yang semakin banyak, misalnya yang kita coba kemarin saat libur Lebaran adalah konten kelas tari dan masyarakat juga bisa berfoto dengan busana adat, mencoba makanan khas Mangkunegaran, apem khas Mangkunegaran waktu itu. Jadi ini bagaimana sebenarnya kita mengembangkan ruang dan juga mengembangkan konten di ruang itu. Dan menurut saya dari sisi ruang Mangkunegaran dengan bangunannya yang luar biasa indah dan eksotis menurut saya Pak. Dan bagaimana sekarang ke depannya PR-nya tentu bagaimana experience-nya itu kita bisa lebih kita tambahkan agar menjadi destinasi pariwisata yang lebih baik lagi ke depan. Luar biasa. Sahabat Indonesia, saya sekarang berada di bangunan Pracimoyoso ya. Ini ada ruangan kayu yang sangat eksotis dan beruntung sekali saya saat ini berada di sini. Kalau masyarakat luas pengen masuk ke sini suatu saat dengan mendengarkan cerita-cerita bagaimana mungkin Kanjeng Gusti Mangku yang sebelum-sebelumnya juga bertitah di sini, ngobrol dengan kolega-kolega beliau di sini, itu akan menjadi part of experience yang yang luar biasa. Dan kalau kemudian ini menjadi destinasi wisata yang berhasil, itu multiplier effect-nya itu kan luar biasa. Betul sekali Pak, betul sekali. Hotel-hotel. Kemudian pedagang souvenir, kemudian sopir taksi, sopir beca, dan transportasi semuanya, media semua kena. Jadi Pak, jadi memang pariwisata itu juga menurut saya itu juga sesuatu itu kan suatu upaya kolektif juga ya Pak seperti yang saya sebutkan tadi terkait pelestarian kebudayaan gitu. Karena pariwisata akan bisa berkembang jika itu didukung oleh stakeholders yang tepat juga dengan peran yang berbeda-beda tentunya ya. Apakah dari sisi akomodasi, transportasi, media, promosi, dan tentu destinasi pariwisatanya juga ya Pak ya. Jadi tentu ini kan saling membutuhkan menurut saya. Dan saya juga merasa bahwa di Solo ini yang saya sudah pengalaman saya akhir-akhir ini juga banyak sekali ide-ide yang kami dapatkan dari beberapa pihak ini Pak. Jadi tentu bagaimana ke depannya, harapannya kita bisa membuatnya lebih sistematis dan terintegrasi supaya kita bisa saling mengangkat lah antara akomodasi misalnya dengan destinasi pariwisata, khususnya bagi kami di Puro Mangkunegaran kita bisa saling mendukung dengan kita membuat destinasi pariwisata. Tentu turisnya semakin banyak, pasti akomodasi juga pasti akan terisi. Begitu pula jika akomodasinya juga mempromosikan Mangkunegaran, tentu wisatawan yang akan datang lebih banyak dan di Mangkunegaran juga kegiatannya juga akan lebih banyak sih Pak. Jadi bagaimana kan kita bisa bersinergi, kita bisa saling mendukung dan saling mendorong agar sama-sama maju sih Pak menurut saya. Kalau yang selama ini pasca, mudah-mudahan pandemi segera berakhir ya. Setelah pandemi ini surut, ini pariwisata atau turis bisa masuk ke Mangkunegaran ya. Pak. Jadi memang dari dulu memang turis itu bisa masuk ke Mangkunegaran, bahkan saat ini juga masih bisa masuk hingga di Pracimoyoso ini Pak, sampai sekarang. Sampai ke Pracimoyoso juga ya? Dan sampai ke taman, dan itu mungkin ada turis juga sekarang, nanti bisa terus keluar tentunya. Nah itu sesuatu yang memang sudah berjalan dari cukup lama, mungkin udah puluhan tahun Pak sekarang. Dan
Ya tentu kedepannya kita ingin coba ada beberapa perubahan layout, tapi itu mungkin untuk lain waktu ya Pak ya. Iya. Tapi ya sekarang kan tentu dengan pandeminya harapannya lebih teratasi ke depannya, kami juga berharap bahwa kegiatan pariwisata dan ekonomi di Kota Solo bisa ditingkatkan kembali. Bahkan saat libur Lebaran kemarin juga mungkin sehari di Mangkunegaran ada sekitar 400 wisatawan. Jadi angkanya sudah jauh sekali Pak dari saat mungkin saat pandemi awal-awal ataupun justru tengah, dan hingga sekarang nih paling banyak tuh saat libur Lebaran kemarin. Jadi kami juga merasakan lah bagaimana kegiatan ekonomi dan pariwisata di Kota Solo ini sudah mulai hidup hidup kembali. Pura Mangkunegaran tidak bisa sendiri. Betul. Tetapi yang ada di dalam itu kan ada abdi dalam ya. Ada, kalau saya dengar saya baca itu ada 250-an abdi dalam. Ini kan juga perlu disiapkan agar menjadi aset sumber daya manusia yang bisa mendukung nih Pura Mangkunegaran ke depannya. Karena ini kan harus menyesuaikan dengan kehendak zamannya sudah beda. Ini juga akan dilakukan. Tentu Pak. Jadi ya memang mungkin PR adalah di regenerasi ya Pak ya. Jika terkait dengan itu, maka bagaimana kita ke depannya bisa, tentu kan saya percaya bahwa suatu pengetahuan, ilmu ataupun kebudayaan itu kan bisa dipertahankan apabila bisa diturun-temurunkan Pak. Bisa di pass down. Apabila tidak kan tentu akan hilang. Jadi bagaimana sekarang yang muda-muda ini kita bisa mulai libatkan supaya belajar dari yang lebih sepuh, dan yang sepuh bisa mengajarkan yang lebih muda untuk bagaimana supaya kebudayaan Mangkunegaran ini kita bisa terus jaga dan kita bisa terus pertahankan dan jalankan sih Pak gitu. Jadi mungkin PR sekarang adalah di regenerasi, bagaimana kita bisa melibatkan yang lebih muda-muda, dan tentu selain abdi dalam juga keluarga atau kekerabatan Mangkunegaran juga sesuatu yang kebersamaan itu yang ingin kita bisa tingkatkan juga. Jadi yang muda-muda bisa juga berkontribusi untuk Mangkunegaran, walaupun misalnya tidak tinggal di Solo ataupun misalnya bisa mungkin per event atau apa, mungkin bisa ikut bergabung dan berkontribusi juga di Mangkunegaran. Saya yakin dan dari pengalaman saya pun juga masih banyak sekali yang mempunyai rasa kecintaan dan juga loyalitas terhadap Mangkunegaran, dan itu sesuatu yang sangat kami hargai Pak. Ya, kerabat itu akan menjadi sumber daya juga ya, yang kerabat terah Mangkunegaran yang sudah tersebar luas di dalam negeri dan di luar negeri. Betul, dengan keahliannya dan pengalamannya yang tentu berbeda-beda dan luar biasa juga Pak. Sejauh ini mereka sudah berkontribusi ya kepada Pura Mangkunegaran ya? Tentu Pak, tentu. Bahkan di Mangkunegaran sendiri juga ada organisasi untuk para pemuda, terah Mangkunegaran yang muda-muda gitu Pak. Jadi selama bertahun-tahun juga adalah sinergi atau kolaborasi antara Pura Mangkunegaran sebagai internal dengan organisasi itu pemuda. Nanti akan semakin ditingkatkan ya? Harapannya tentu begitu Pak. Ya. Baik, itu untuk melakukan regenerasi abdi dalam, untuk meningkatkan Pura Mangkunegaran sebagai destinasi wisata, untuk meningkatkan keterlibatan pihak-pihak luar dan kerabat, itu kan pasti butuh upaya yang tidak kenal lelah ya, dan itikat baik yang harus dijawab oleh orang-orang itu. Itu Kanjeng Gusti siap ya melakukan itu? Siap Pak, saya juga merasa bahwa saya masih muda ya Pak ya, dan saya ingin bisa melakukan yang terbaik dan bekerja sebaik mungkin, sekeras mungkin yang saya bisa untuk Pura lah Pak. Dan memang saya kan kebetulan suka kerja ya Pak orangnya, karena dulu juga dengan pengalaman saya pernah waktu itu sempat bekerja di Jakarta sebagai lawyer Pak. Jadi mungkin dulu, sekarang menjadi lawyer untuk Pura Mangkunegaran. Bisa sekaligus Pak. Jadi bisa dibilang sudah terbiasa dengan jam kerja yang cukup ekstrim Pak, bisa dibilang. Jadi saya sih berharap nggak se-ekstrim itu juga Pak ke depannya, tapi yang jelas ada gambaran ke depan itu sinarnya cukup terang ya, bahwa ini yang harus dilakukan, Pura Mangkunegaran harus begini dan siap kerja keras. Harapannya sih tentu begitu ya Pak ya. Harapannya begitu. Kaitannya sama ini ya, kalau Raja-Raja Jawa sebelum bertahta itu biasanya diminta oleh ayahandanya untuk mencari permaisuri. Nah, sementara ini ayahanda sudah mangkat dan sudah wafat, dan sekarang Kanjeng Gusti berdiri di sendirian nih di tahta. Ini kira-kira
siapa ini ya yang akan menemani menjadi permaisuri? Ini kalau orang Jawa, orang tradisi keraton nggak boleh berlama-lama loh. Gitu ya Pak ya? Iya. Jadi duduk di singgasana itu nggak boleh sendirian berlama-lama, harus ada yang nemenin. Ini kira-kira gimana? Ya itu pasti. Tentu ya harapannya bisa ada Pak ya nanti ya. Sudah ada calon belum? Tentu sambil mengalir Pak. Oh sambil mengalir ya? Kayak Bengawan Solo dong? Iya, mengalir seperti ya itulah Pak arus sungai Pak. Pelan-pelan. Oh iya, pelan-pelan. Tapi ya tentu harapannya ke depannya. Bukan pelan-pelan menghanyutkan ya? Ya pasti nanti kalau ada kabar pasti nanti kita kabarilah tim Solo Pos. Iya. Dan ya itu semoga ya. Karena kan ya saya masih muda ya Pak ya, jadi tentu saya masih, ya prioritas saya memang saat ini untuk Mangkunegaran. Puro Mangkunegaran. Iya. Tapi ya tentu semoga ya jangan kelamaan ya Pak. Jangan kelamaan, ya jangan kelamaan. Iya. Nanti buat ini ya, nanti story-nya bisa luar biasa nih kalau misalnya Gusti Mangku ini menikah gitu ya, royal wedding gitu. Sebelum saya mengakhiri, mungkin harapan dari Kanjeng Gusti untuk masyarakat Solo kaitannya sama ini loh, Puro Mangkunegaran, kita bersiap untuk membenahi, memperbaiki, memperluas kasanah budaya Mangkunegaran menjadi lebih bermanfaat. Itu harapannya apa ya? Ya tentu yang harapan terbesar saya kan bagaimana kita bisa bersama-sama ya Pak ya, intinya kebersamaan itu untuk kita bisa bersama-sama berkontribusi dan ya apa ya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di Puro Mangkunegaran. Untuk itu tentu kan tentu memang kami berharap bahwa masyarakat juga tentu bisa lebih ya tertarik dan untuk bisa menjadi bagian dari Puro, tapi juga tentu PR-nya juga ada di kami untuk bagaimana kita bisa mengundang dan bagaimana kita juga bisa ada mencoba hal-hal baru yang juga dengan cara-cara yang mungkin lebih relevan dengan zaman untuk lebih mudah tersampaikan dan mudah dicerna oleh masyarakat. Tapi ya tentu harapannya adalah gimana kita bersama-sama bisa melestarikan kebudayaan Jawa, khususnya kebudayaan Mangkunegaran, dan tentu semoga menjadi sesuatu yang bisa kita kembangkan bersama-sama. Menarik, ya. Pak. Dan ini kan sekarang tadi kan Kanjeng Gusti menyebut sebagai era storytelling ya. Nah, untuk membangun sebuah engagement itu kan sekarang mau tidak mau sosial media. Pasti sosial media. Nah, saya membayangkan nih kalau di dalam Puro Mangkunegaran dengan luasan bangunan seperti sekarang, dengan bangun kisah dan ceritanya juga luar biasa, dengan eksotisme masa lalunya juga yang luar biasa. Kalau setiap orang yang datang kemudian didata, orang yang datang kemudian mereka selfie, kemudian mengekspos di akunnya masing-masing, sosial medianya, setiap hari itu akan menjadi menjadi kisah yang luar biasa, engagement yang baik. Ini perlu Kanjeng Gusti mendorong ini. Justru ya Pak, justru saat Lebaran kemarin juga libur Lebaran itu saya kan memang memantau Instagram Puro Mangkunegaran. Kadang-kadang ya Pak ya, di setiap saat, tapi saya juga suka memantau dan saya juga melihat konten-konten yang dibuat oleh para wisatawan itu menarik sekali Pak. Bagaimana experience Mangkunegaran kemarin itu bisa dikemas dengan cara zaman sekarang yang jika kita melihat tuh wah seru gitu ya. Jadi tentu sosial media itu adalah salah satu medium komunikasi yang sangat efektif saat ini. Gimana kita bisa menyampaikan pesan itu tidak hanya bagi tidak hanya audiens nasional, bahkan juga bisa internasional reach ya, karena ya setiap orang hampir bisa dibilang ya setiap orang saat ini di seluruh dunia mempunyai sosial media. Apakah itu Instagram atau YouTube atau apapun itu, dan itu kan menjadi apalagi Mas Surya kan suka fotografi juga. Betul Pak. Ya itu memang hobi saya Pak. Jadi ya bagaimana kan kita bisa mengoptimalkan itu mungkin jadi salah satu jalannya nanti ya. Jadi salah satu jalan untuk mengengagement, menjual Puro Mangkunegaran, menjual dalam tanda kutip ya, supaya orang datang dan sebagainya. Iya Pak, itu memang hobi saya dari kecil sih Pak kebetulan. Jadi kebetulan terus kok malah fotografi jadi naik karena Instagram dan sebagainya. Jadi ya itu kebetulan yang bisa kita capitalize juga lah Pak untuk konten yang baik dan bagaimana kita bisa menyampaikan pesan dengan packaging yang lebih menarik dan lebih mudah untuk dicerna.
Ya. masyarakat. Baik, sahabat Indonesia, ini tadi ngobrol dengan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro, ingkang jumeneng kaping sedoso ya, atau Mangkunegoro 10, atau dulu disebutnya Mas Bre, yang orangnya ternyata sangat humble, sangat rendah hati, dan mengundang juga sahabat Indonesia dimanapun berada untuk mengunjungi Puro Mangkunegaran sebagai destinasi ya, Kanjeng Gusti ya. Dan ada juga boleh latihan tari di sini. Kalau yang penyuka literasi juga boleh mengunjungi Rekso Pustoko ya, karena di situ ada kasanah sejarah dalam bentuk literasi yang itu luar biasa. Arsip manuskriп dan Arsip manuskrip, ya. Dan bahkan menjadi Suatu saat kita akan diskusikan ini ya, Kanjeng Gusti. Harus itu, Pak. Karena itu memang ya itu bisa dibilang sumber primer ya Pak ya? Iya, sumber primer untuk penelitian dan sebagainya. Luar biasa, dan belum sekali. Semua tidak semua itu sudah terungkap. Betul. Masih banyak yang harus digali, Pak. Masih banyak yang harus digali, luar biasa ya. Sahabat Indonesia, demikian tadi saya Suwarmin bersama Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro 10, yang mudah-mudahan bisa memberi manfaat dan bisa membuncahkan harapan lagi agar Puro Mangkunegaran menjadi bagian yang integral dari kasanah budaya Jawa, salah satu rumpun dari Kerajaan Mataram Islam yang sampai sekarang ini masih teguh berdiri. Dan mudah-mudahan juga ini akan menjadi momentum karena keberadaan beliau yang masih muda, Raja Muda Puro Mangkunegaran ini akan mendorong arus besar destinasi wisata di Kota Solo, Jawa Tengah, dan Indonesia pada umumnya. Saya mohon diri dan mohon maaf jika ada kekurangannya. Matur suwun. Sami-sami. Sami-sami, Pak.